warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin akhwat fillah kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian bainal maghrib wal isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati, nikmat yang hakiki yang Allah limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah disebutkan, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini dan selanjutnya biiznillah kita akan membahas kitab fikih adiyah wal azkar, fikih doa-doa dan zikir-zikir yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah yang sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan fillah akhwati fillah, kita sebutkan mukhtasar atau ringkasan dari muqaddimah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala wa ra'ahumah di dalam kitabnya. Beliau sebutkan di situ bahwasanya zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu khairu ma umdiyat fil awqat, adalah sebaik-baik perkara seorang hamba mencurahkan waktu, pikiran dan hidupnya, mencurahkan waktu, pikiran dan hidupnya. Dan zikir dan doa juga merupakan afdalu ma taqarrabul abdu ila rabbih, sebaik-baik perkara yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Ya, zikir dan doa adalah wasilah yang paling utama yang seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ala adullukum ala khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa khairin lakum min an tunfiqad dhahab wal waraq wa khairun lakum min an talqa aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah
kalian aku kabarkan suatu perkara, suatu amalan yang paling baik di sisi Allah. Yang paling pertama, yang paling baik, khairun lakum min, ya. Kemudian yang paling suci lagi mulia. Ya, enggak cukup Rasulullah katakan yang paling baik, tapi Nabi katakan yang paling suci lagi mulia. Yang kedua, lebih baik daripada kalian itu menginfakkan emas dan perak. Ya. Yang berikutnya, bahkan ya, lebih baik daripada kalian berjumpa dengan orang kufar dalam jihad. Ya, di zaman dahulu ada jihad, yaitu kaum muslimin dengan orang kufar, seperti Rasulullah SAW dengan musyrikin Quraisy di perang Badar, di perang Khandaq, di perang Uhud, di perang dan seterusnya. Para sahabat Rasulullah SAW juga, ya kan, dalam rangka menyampaikan dakwah tauhid agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi satu-satunya. Ini yang kata Nabi Muhammad SAW, ya, berjihad fi sabilillah, itu kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, innallaha adda lil mujahidina mi'ata darajah fil jannah. Allah telah menyiapkan bagi orang yang berjihad fisabilillah itu 100 derajat di sorga. Rasulullah SAW bersabda juga, yughfaru li syahid kullu syai' ya ila dain. Akan diampunkan seluruh orang yang mati syahid dosa-dosanya. Ya. Akan diampunkan seluruh orang yang mati syahid. Jadi seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid. Ya. Tinggal mati syahid masuk surga. Ya, itu kan luar biasa. Kenapa? Karena yang namanya seluruh ibadah itu ada pengorbanan, ya kan? Korban itu bahasa Arab, artinya pendekatan diri kita kepada Allah SWT. Ya, hari raya korban itu kan ada pengorbanan, mengorbankan harta kita. Hewan-hewan kalau zaman dahulu itu bukan seperti sekarang, orang tinggal beli, ya kan, tinggal beli sapi, tinggal beli kambing, tinggal beli onta dan seterusnya. Kalau dulu biasanya orang miara, dia pelihara ontanya, dia pelihara sapinya, dia pelihara kambingnya, sehingga apa? Sehingga bukan cuman sekedar dia mengorbankan uangnya, hartanya, tapi di situ ada unsur sudah bonding, ya, ada unsur kasih sayangnya, ya, dia piara itu. Coba aja orang yang sudah terlanjur melihara hewan piaraan, itu ada unsur kasih sayang di antara mereka, ada unsur saling saling mengasihi di antara mereka. Nah, ini hewan yang mereka pelihara dari kecil, tiba-tiba sudah cukup umur, mereka harus sembelih. Ya, mereka harus sembelih. Berarti kan apa? Lebih berat lagi dibandingkan cuma sekedar ini uang beli sana, ya kan, dari zaman dulu. Nah, sebagaimana ini asal muasalnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan korban tadi, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam syariatkan untuk mengorbankan anaknya tercinta Ismail alaihissalam. Ya, Ismail alaihissalam, padahal sudah hampir 100 tahun, hampir 1 abad Nabi Ibrahim tidak punya anak. Tiba-tiba punya anak. Ya, anaknya tampan rupawan, anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, kemudian disuruh dikorbankan pula. Ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu, tidak bimbang, karena itu perintah Allah, sami'na wa ata'na, selesai. Ya. Ini walaupun cintanya Nabi Ibrahim luar biasa kepada Nabi Ismail alaihissalam, ya, dan Allah perintahkan untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Beda kalau suruh orang lain, suruh tukang jagal sembelih anak saya, beda rasanya. Tapi disuruh menyembelih dengan tangannya sendiri, apa rasanya?
anak satu-satunya, hampir 1 abad, lahir tampan rupawan, soleh, berbakti kepada orang tuanya, berakhlak mulia. Tambah berat ya, beda dengan anak. Mungkin orang anaknya banyak, itu anak disuruh korbankan, tukang begal, tukang mabok, bikin onar, ya kan? Ya udah deh, bunuh aja. Ya, tapi ini anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang berakhlak mulia, satu-satunya. Ya, tidak berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena cinta Nabi Ibrahim kepada Allah itu begitu kuat, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Anak pun dikorbankan. Nah, cuman dengan hikmat dan kasih sayang Allah, detik-detik, last minute, itu anak mau disembelih, tiba-tiba malaikat Jibril turun bawa kambing yang besar, kibas. Kenapa? Karena nggak ada maslahat lagi. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menunaikan apa yang Allah SWT kehendaki. Diganti itu, ya, menyembelih domba yang besar, sampai akhirnya turun temurun sampai seperti sekarang ini. Artinya di sini segala sesuatu yang namanya mendekatkan diri kita kepada Allah itu butuh pengorbanan, mengorbankan waktu, pikiran, ya, tenaga, harta, bahkan nyawa sekalipun. Ya, kita korbankan demi, ya, mengharapkan kedekatan dan cinta kepada Allah SWT. Coba lihat, ya kan? Yang paling tinggi itu sudah jihad. Artinya suatu saat kita punya negara diperangi oleh orang-orang kafir, ya, negara kafir, ya, kita harus siap membela kita punya negara, walaupun nyawa harus jadi pengorbanannya, ya kan? Demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai agama Islam, tauhid ini hilang di muka bumi. Nah, ketika itu tidak ada amalan yang lebih mulia dibandingkan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nyawa pun harus dikorbankan. Ya. Nah, ini kata Rasulullah, ada satu hal, ya, tadi yang disebutkan paling baik, paling suci, paling mulia, lebih baik daripada infak emas dan perak, bahkan yang lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian di medan jihad. Kalian mungkin memenggal kepala mereka, mereka mungkin memenggal kepala kalian, iya kan? Ini para sahabat, iya, kepingin ya Rasulullah, amal apa itu luar biasa? Ya, kata Nabi, zikrullah, ya, ingat Allah SWT. Cuman ingat Allah SWT aja, ya, cuman ingat Allah Subhanahu wa taala, cuma ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, ingat Allah dengan hati dan lisan, dengan hati dan lisan yang dilandasi dengan mahabbah wa ta'zim, dilandasi dengan mahabbah wa ta'zim, ya, mahabbah, cinta kepada Allah, dan pengagungan kepada Allah, ya, pengagungan kepada Allah SWT, mahabbah wa ta'zim. Sehingga apa? Sehingga 1000 orang atau 1.000.000 orang yang mengucapkan alhamdulillah, ya 1.000.000 pula pahalanya, derajatnya di sisi Allah 1.000.000 pula, walaupun sama-sama fasih mengucapkan alhamdulillah, ya, haknya dia baca hak bukan ha, ya. Jadi jangan dibaca alhamdulillah, tapi dibaca alhamdulillah. Karena kalau alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala kesempurnaan, segala keagungan, segala kemuliaan milik Allah SWT. Tapi kalau dibaca alhamdulillah, artinya kebinasaan dan kehancuran, kematian bagi Allah SWT. Jauh kan? Satu hak, satu hak. Nah, ini ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, sama-sama fasih, tapi pahalanya di sisi Allah, ya, 1.000.000 orang, ya 1.000.000 derajat. Kenapa? Yang membedakan mahabbah dan ta'zim. Seberapa jauhnya dia cinta kepada Allah, seberapa pengagungan, ya, yang dibangun di atas rasa takut dan ketundukan kepada Allah, itu beda-beda. Ya, itu satu sama lainnya beda-beda. Ya, satu sama lainnya beda-beda. Satu sama lainnya beda-beda. Ini.
Luar biasa. Bahkan Nabi pernah ditanya ya oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang, ya Rasulullah, ayyul musallina afdal, ya Rasulullah, ayyus saimina afdal indallah subhanahu wa ta'ala, ayyul munfikina afdal indallah subhanahu wa ta'ala, ayyul mujahidin afdal indallah subhanahu wa ta'ala, ila akhir hadis. Kullu dzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktaruhum dzikran lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, orang yang sholat seperti apa yang paling baik di sisi Allah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Orang yang puasa seperti apa yang paling besar pahala puasanya di sisi Allah? Orang yang berinfak, bersedekah seperti apa yang paling besar, paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Orang yang berjihad seperti apa yang pahalanya paling tinggi, paling besar di sisi Allah SWT? Semuanya dijawab sama oleh Rasulullah SAW. Ya, jawabannya aktaruhum dzikran lillahi subhanahu wa ta'ala. Orang sholat yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah orang sholat yang paling banyak dia ingat Allah di dalam sholatnya. Ya. Orang puasa yang paling besar pahalanya di sisi Allah, orang yang berpuasa yang paling banyak ingat Allah di dalam puasanya. Orang yang berinfak bersedekah yang paling besar pahalanya, yang paling banyak ingat Allah tatkala dia berinfak bersedekah. Orang yang berjihad yang paling besar pahalanya, orang yang paling banyak ingat Allah ketika berjihadnya. Semuanya sama. Maka kata ulama, innama uqimatul ibadah liiqamati dzikrillah, innama syuri'atil ibadah liiqamati dzikrillah. Hanyalah disyariatkan seluruh ibadah untuk menegakkan zikrullah, ya, untuk menegakkan zikrullah dengan hati dan lisan. Ya, bukan cuma dengan lisan, tapi dengan hati. Karena kalau dipikir-pikir, orang sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu zikir semua kan? Iya kan? Zikir semua. Takbir itu zikir, istiftah itu zikir, Al-Fatihah itu zikir, bahkan zikir yang paling afdal. Ya, baca surat zikir, mengucapkan sami Allahu liman hamidah zikir, Rabbana lakal hamdu zikir, takbir ruku zikir, tasbih zikir, semuanya zikir. Dari takbiratul ihram sampai salam zikir semuanya. Tapi kenapa Nabi tetap katakan siapa orang sholat yang paling afdal di sisi Allah, yang paling utama, yang paling besar pahalanya, yang paling banyak ingat Allah? Ya, bukan cuma sekedar yang paling banyak menyebut Allah, tapi paling banyak ingat Allah dengan hati dan lisannya sekaligus. Terus selain daripada itu, sejauh mana dia punya mahabbah, kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, harapan kepada Allah, ya, ketundukan kepada Allah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda-beda satu sama lainnya. Sehingga kata ulama, disebutkan Ibnu Qayyim dalam sebagian kitabnya, wa innar rajul la yusalli wa man bi jambihi wa bainahuma bainas sama'i wal ard. Bisa jadi seorang itu sholat dalam satu shaf bersebelahan, bacaannya sama, gerakannya sama, tapi pahalanya di sisi Allah itu antara langit dan bumi. Ya, antara langit dan bumi. Nah ini Nabi SAW bersabda, laisa laka min wa innar rajul la yusalli wa ma yuktab illa usyruha wa illa tus'ah wa illa tumunuha ila akhir hadis. Seorang itu sholat, ya, tidaklah dia dicatat kecuali mungkin cuma 1/10-nya, mungkin cuma 1/9-nya,
mungkin cuman 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6 dan seterusnya. Ya, mungkin nggak dicatat sama sekali. Ya, maka diriwayatkan dari Ibn Abbas, ada juga yang menyebutkan dari Sufyan ats-Tsauri, laisa laka min salatika illa ma aqalt. Tidak engkau dicatat pahala dari salatmu kecuali sejauh mana akalmu memahaminya. Ya, sejauh mana akalmu itu hadir, sejauh mana tadabbur engkau hadir di situ. Kalau dari takbiratul ihram sampai salam nggak ada yang dipikirkan kecuali pekerjaan kantornya saja, kecuali istri mudanya saja, kecuali mobil barunya saja, mau dicatat apa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, bahkan sahnya atau tidaknya ulama pun khilaf. Ada sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak sah, walaupun mayoritas ulama mengatakan sah, tapi nggak dapat pahala. Ya, itu hitung kayak senam aja lah. Ya, ini dari mana? Nah, ini tadi pentingnya dzikrullah. Sehingga apa? Sehingga seluruh ibadah itu akan ada bobotnya. Sejauh mana seorang hamba ya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadirkan mahabbatullah, takut kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dan kasih sayang Allah dalam segenap ibadahnya. Jadi tidak seperti melakukan aktivitas ritual kering yang tidak berbobot dan tidak bermakna. Ya, makanya kata ulama, ya, ibadatul ghafil adah. Ya, ibadatul arif, ya, adatul arif ibadah. Wa ibadatul ghafil adah. Nah, ini hati-hati. Adatul arif, adat kebiasaan, ya, rutinitas keseharian orang yang arif, yang kenal Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi konten ibadah, bisa bernilai ibadah. Jadi dia nyetir dapat pahala, dia tidur dapat pahala, dia makan dapat pahala, dia ke pasar, dia ke kantor dapat pahala, asal dibangun di atas ma'rifah. Ya, dibangun di atas ma'rifah. Tapi kalau itu ritual, apa namanya, aktivitas keseharian, apalagi ibadahnya. Ya, sebaliknya ibadatul ghafil, ibadatnya orang yang lalai, yang tidak punya ma'rifah, itu adat. Ya, jadi ibadahnya seperti aktivitas yang tidak bermakna, adat. Ya, adat, istiadat, enggak nilai pahalanya. Dari mana? Nah, tadi dibangun di atas ma'rifah. Nah, dibangun di atas zikrullah. Ya. Jadi ini, jadi zikrullah itu bukan cuman seperti orang baca mantra, abrakadabra simsalabim segala macam, enggak. Tapi ada apa namanya? Di situ ada munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bercakap-cakap kita dengan Allah Subhanahu wa taala, munajat. Ya, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu bahasa Arab, munajah. Ya, munajah itu berdialog, ya, dengan suara yang sir, yang bisik-bisik itu, berduaan, ya, najwa. Ya, kita sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya punya ini, saya butuh ini, ya Allah. Saya minta apa namanya? keridhaanmu, ya Allah. Saya minta hidayah, ya Allah. Saya minta taufik dan hidayah, saya minta, dan seterusnya. Ya, minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang halal, minta terusnya. Ini. Ya. Nah, maka di sini kata Syekh, beliau katakan ini afdal. Nah, kita paham kan? Kenapa beliau katakan afdalu ma taqarrab bihil abdu ila rabbih? Sebaik-baik perkara yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah miftah likulli khairin
yanaluhul abdu fid dunya wal akhirah. Kunci kebaikan, ya, kunci kebaikan seorang hamba, ya, di dunia dan akhirat. Kunci kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan akhirat. Jadi kalau pengen kebaikan dunia dan akhirat, ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ini kuncinya dengan apa? Zikrullah, dengan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalu ingat Allah, muncul mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, muncul khasyatullah, rasa takut kepada Allah, muncul rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga nggak perlu polisi, nggak perlu KPK. Ya, dia takut, Allah lihat dia. Ya, dimanapun dia berada, dia yakin itu. Bahkan kalau derajatnya semakin tinggi, dia derajatnya itu anta abudallah kannaka taraha. Wah, engkau beribadah kepada Allah, kata Nabi, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan cuma sekedar engkau yakin engkau dilihat Allah. Ya, itu ada dua derajat ihsan, muraqabah dengan musyahadah. Muraqabah itu kondisi seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada, sehingga dia tidak gampang terjatuh ke dalam perkara yang dimurkai Allah. Ya, kalau musyahadah lebih tinggi lagi, dia dimanapun dia berada seolah-olah seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya. Jadi apa? Jadi dia tidak ada yang lebih dia cintai, tidak ada yang lebih dia takuti, tidak ada yang lebih dia harapkan kecuali Allah. Ya, karena derajat yang tertinggi, pahala yang tertinggi di sorga itu melihat Allah. Sama juga ketika di dunia seorang diberikan taufik oleh Allah, ketika beribadah seakan-akan dia melihat Allah, itu dia sudah merasakan kenikmatan yang terbesar di dunia, kebahagiaan yang paripurna yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Di sorga kan seperti itu. Di sorga kenikmatan yang terbesar itu melihat wajah Allah SWT. Ya, disebutkan dalam hadis, idza udkhila ahlul jannatul jannah wa ahlun nar nar. Apabila nanti penduduk sorga semuanya telah masuk ke dalam sorga, penduduk neraka semuanya sudah masuk ke dalam neraka, enggak ada lagi yang tengah-tengah, semuanya sudah lengkap, komplit. Ya. Kemudian Allah SWT berfirman kepada penduduk sorga, ya ahlal jannah ama azidukum, wahai penduduk sorga, maukah aku tambahkan lagi kepada kalian bonus, ya, pahala yang spesial. Penduduk surga bingung, rasanya kami sudah sempurna bahagianya, ya, sudah sempurna segala macam kenikmatan kami enggak ada lagi rasanya. Ya, kemudian Allah SWT singkapkan wajahnya, cahaya yang sebagai tabir yang menghalangi seorang hamba melihat Allah SWT disingkapkan, ya, sehingga mereka melihat wajah Allah SWT. Hadis sahih di Sahih Muslim. Fanadharu ila wajhillah, lalu mereka melihat wajah Allah. Fama u'tiya yauma idzin ata'an khairun wa afdal minan nadhar ila wajhillah. Ketika itu yang mereka rasakan, tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih besar pahalanya dibandingkan melihat wajah Allah. Jadi, istana, makan, bidadari semuanya lewat. Ya. Tidak, seakan-akan sirna itu semuanya dibandingkan kebahagiaan melihat wajah Allah SWT. Nah, itu kalau seorang hamba diberikan taufik oleh Allah SWT untuk selalu ingat Allah, ujung-ujungnya sampai ke sana, ujung-ujungnya sampai kepada maqam musyahadah. Maqam musyahadah, kalau selalu ingat Allah SWT, selalu ingat Allah SWT dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap gerak-geriknya, dalam berarti apa? Dalam 1/24-nya pahala semuanya. Ya, enggak nunggu azan dikumandangkan baru dapat pahala, enggak nunggu masuk bulan Ramadan baru dapat pahala, tidak nunggu pergi ke Masjidil Haram baru dapat pahala. Ya, dimanapun dia berada, dari bangun tidur sampai tidur lagi dapat pahala. Ya, dengan apa? Dengan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kebesaran Allah, ya, ingat kekuasaan Allah, ya, ingat kasih sayang Allah, ingat kekuatan Allah,
ingat keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, sampai pada titik seakan-akan dia melihat kekuasaan Allah, melihat kebesaran Allah, melihat ketinggian Allah, melihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Kemudian dinukilkan oleh Syekh perkataan Imam Al-Qayyim dari kitabnya Al-Fawaid yang artinya, dan tatkala seorang hamba Allah anugerahkan kunci ini. Kunci apa tadi? Kunci kebaikan itu apa? Apa kunci kebaikan tadi? Zikrullah. Nah, tatkala seorang hamba diberikan kunci kebaikan dunia akhirat ini, ya, maka kebaikan itu siap-siap untuk dibukakan untuknya, ya, terbuka untuknya kebaikan dunia akhirat. Maka barang siapa yang tidak dapat kunci ini, maka tetap pintu kebaikan itu tertutup, nggak sampai-sampai dia kepada kebaikan, ya. Hatinya terus gundah gulana, hilang fokusnya, tidak mengerti maslahat hidupnya, nggak ngerti dia, tidak ngerti perkara yang paling urgen yang semestinya dia kejar itu, ya. Sehingga apa? Makanya kalau kita lihat ulama al-amilin, aulia Allah, wali-wali Allah SWT dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, itu melihat keumuman manusia yang sibuk dengan kesehariannya, dia lihat seperti anak kecil, ya, yang belum balik, ya, bangun rumah-rumahan pasir, sudah bagus rumah-rumahan itu, kemudian dia dihancurkan begitu saja, ya, dia hancurkan begitu saja. Itulah keumuman manusia, keumuman manusia. Jadi berjalan, beraktivitas, makan seperti mayat hidup, zombie, ya, karena dia esensinya hidup tidak dia rasakan, ya. Manisnya bermunajat kepada Allah SWT dia lewatkan begitu saja, dia lewatkan, dia sia-siakan begitu saja, ya. Kenikmatan yang terbesar di dunia ini dia lewatkan begitu saja, ya, tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Jadi salah arah, salah fokus. Nah ini kenapa? Karena kuncinya kebaikan dia belum dapat, ya. Artinya sampai kapanpun dia akan tersesat, ya. Dia seperti mayat hidup lah, mayat hidup itu beraktivitas, ketawanya semu, ya, senyumnya semu. Kenapa? Karena yang namanya manusia Allah SWT ciptakan, ya, dengan akal dan pikiran. Itu tujuannya tadi, zikrullah, dengan tauhid, jauh daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika yang semestinya diciptakan untuk itu, untuk hal yang paling mulia tersebut, kemudian dia arahkan untuk hal yang lain, ya, berarti nggak akan pas-pas terus, tidak akan pas-pas terus hidupnya, terus itu di dunia dia tersiksa, ya, tersiksa, ya. Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wahai Nabi, jangan engkau tertipu dengan hiruk pikuknya orang-orang kafir. Aku kan apa di atas muka bumi ini, bukan heboh, buat ini heboh, buat itu heboh, ini heboh, ya. Jangan kau tertipu, ya. Jangan tertipu, ya. Taqallubul ladzina kafaru bil bilad, mereka buat ini, mereka buat ini, buat itu, ya. Selagi bukan tujuannya di atas keridhaan Allah, jangan tertipu, ya. Kesenangan yang sebentar, kemudian tempat kembalinya neraka jahanam, apalah artinya? Wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat kembali, waliyadzubillah. Dan akan terus-menerus pikirannya tidak pernah fokus, gundah gulana terus, ya.
Amma idza kana muhafizan ala dzikrillah, akan tapi tatkala seorang hamba mendapatkan pintu kebaikan, dia selalu ingat Allah SWT, ingat Allah SWT. Ya, jadi ingat Allah SWT itu sambil nyangkul ingat Allah, ya, sambil nyetir ingat Allah, sambil nyapu ingat Allah, sambil masak ingat Allah, pahala terus, iya kan? Pahala terus dia dapatkan, pahala terus dia dapatkan. Wa du'aihi wa qad tadlaja ilaihi, ya, dia selalu ingat Allah, dia selalu bermunajat kepada Allah SWT, dia selalu sebut Allah, dia selalu ingat Allah SWT dengan hati dan lisannya, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dia berarti sesuai peruntukan apa yang Allah ciptakan. Ya. Kalau sendal peruntukannya itu di kaki. Ya. Maka ketika dipakai dengan kaki dia berasa nyaman. Tapi kalau sendal kita pakaikan di tangan, mau gimana pun nggak akan nyaman. Coba aja. Ya kan? Yang namanya peci itu di kepala. Ya, bukan di telinga. Maupun gimana pun pasti nggak nyaman taruh peci itu di telinga, ya kan? Yang namanya kacamata taruh di mata, ya, bukan taruh di pinggang, ya. Tetap aja rabun, kita nggak bisa baca. Kenapa? Karena tidak sesuai peruntukannya. Nah, manusia Allah ciptakan peruntukannya untuk mencintai Allah, untuk mengagungkan asma Allah, ya, untuk zikrullah, ingat Allah, untuk bermunajat kepada Allah, maka dia klop. Ya, berarti sesuai dengan peruntukannya. Ya, sesuai dengan peruntukannya. Makanya Allah SWT berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu yang akan tentram dan damai hati mereka dengan mengingat Allah SWT. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tentram dan damai. Jadi kalau ada katanya hati bisa damai dan tentram bukan dengan mengingat Allah, itu kedamaian yang semu, sebentar aja itu. Ujung-ujung apa kabar? Oh, udah mati, bunuh diri dia sudah. Ya. Iya, seperti itu. Jadi kenapa? Karena tidak sesuai jalur peruntukannya. Ya. Tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan tabiatnya, ya, tidak sesuai dengan tabiatnya. Hati itu tabiatnya, hati itu fitrahnya, ya, untuk ingat Allah, untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, untuk takut kepada Allah, untuk berharap rahmat dan kasih Allah, untuk bersandar kepada Allah, untuk bertawakal kepada Allah, maka dia pas peruntukannya. Maka dia akan bisa merasakan sorga di dunia sebelum sorga nanti di akhirat. Ya, kan yang namanya sorga itu kan identik cuman dengan kebahagiaan dan kelapangan, kedamaian dan kesejahteraan. Iya kan? Nggak ada sedih, nggak ada apa. Seperti itu juga. Iya, seperti itu juga tatkala hati itu diperuntukkan sesuai dengan fitrah dan tabiatnya, yaitu untuk ingat Allah, untuk bermunajat kepada Allah, untuk untuk bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah SWT dan seterusnya. Ya. Kemudian disebutkan, ya, kita ringkas, ya, panjang mukadimahnya. Beliau sebutkan bahwasanya zikir-zikir yang syar'i, ya, kenapa dikatakan syar'i? Yang datang dari syariat, ya, zikir-zikir yang datang dari syariat. Syariat itu Al-Quran dan Sunnah. Syariat itu Al-Quran dan Sunnah. Doa-doa nabawiyah, doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu manzilatun aliyah fid din. Dia punya derajat yang tinggi di dalam agama Islam. Ya, di dalam agama Islam. Maka subhanallah,
kalau kita lihat kitab-kitab ulama salaf itu ulama dari kalangan kalau sahabat kan belum ada kitab yang disusun. Ya, mungkin di kalangan tabi'in sudah mulai, atba'ut tabi'in sudah mulai, terus ini generasi salaf 3 generasi ini kalau kita lihat sampai zaman sekarang ya ulama perhatian menulis banyak sekali kitab, termasuk kitab yang paling banyak ditulis itu kitab tentang doa-doa dan zikir. Mungkin dalam setiap abad itu ada kitab. Satu abad itu bisa berpuluh-puluh kitab tentang doa dan zikir. Ya, kita lihat aja. Alhamdulillah sekarang ada internet, ada bisa di googling, searching semuanya muncul berapa kitab itu tentang doa-doa dan zikir dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada yang panjang lebar menyebutkan hadis-hadis beserta sanadnya. Ya, sanad itu rentetan perawi-perawi dari penyusun kitab sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis itu enggak ada kitab tiba-tiba ujuk-ujuk dari seorang syekh kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi, enggak ada. Semuanya dengan perantaraan perawi-perawi. Ada perawi-perawi. Ya, Imam Bukhari dari gurunya misalnya Abdullah bin Zubair al-Humaidi. Abdullah bin Zubair al-Humaidi ya dari gurunya lagi Sufyan bin Uyainah dari gurunya lagi ya Yahya bin Sa'id Ansari dari gurunya lagi Muhammad Ibrahim Taimi dari gurunya lagi Alqamah dari gurunya lagi sahabat Nabi Muhammad SAW Umar bin Khattab misalnya, baru dari Rasulullah SAW ada rentetan perawi-perawi. Sudah azan ya, kita break dulu. Sudah azan ternyata ya. Wabillahi taufiq wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa insyaallah taala kita lanjutkan sedikit sebelum mungkin ada sesi tanya jawab. Kemudian di sini disebutkan Syekh, beliau katakan wa qaddal kitab wa sunnah wa athar salaf ala jinsil masyru' wal mustafi dzikrillah wa du'ai kasairil ibadat. Dan seperti keseluruhan ibadah, maka Al-Quran dan Sunnah serta keterangan para sahabat itu telah menunjukkan jenis-jenis zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk seorang hamba selayaknya mengucapkannya di pagi dan petang, misalnya di dalam sholat maupun setelahnya, ketika masuk masjid, ketika hendak tidur, ketika bangun dari tidur, ketika hendak makan maupun setelahnya, ketika naik kendaraan, ketika safar, ketika melihat hal yang tidak membuat nyaman atau membuat senang seorang hamba, ketika mendapat musibah, ketika sedih dan gulana, seluruh keadaan tadi yang kita sebutkan semuanya ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW telah jelaskan ya tingkatan-tingkatan zikir, doa-doa macam-macamnya, adab-adabnya, tata caranya. Ya, bahkan dianjurkan yang paling sempurna, yang paling bagusnya seperti apa, itu jelas sekali. Ya. La raiba. Kemudian dikatakan di sini annal adzkar wa da'awat, bahwasanya tidak diragukan lagi zikir-zikir dan doa ini adalah amalan ibadah yang paling afdal,
amalan ibadah yang paling afdal. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Segala sesuatu yang dicintai Allah dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa seorang mengklaim sesuatu itu adalah dicintai Allah tanpa syariatnya. Ya, tanpa syariatnya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah tanpa syariat, enggak mungkin. Tidak masuk akal itu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Junaid. Ya, Imam Junaid ini sering dinisbatkan kepadanya berbagai macam tarekat-tarekat sufiyah. Dia katakan kullu turuq masdudatun illa tariqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh tarekat itu artinya jalan. Jalan, tariqah, jalan seorang hamba menuju Allah SWT. Seluruh tarekat tertutup. Ya, masdudah. Tertutup itu apa namanya? Tidak tembus, enggak nyampe-nyampe kecuali tarekatnya Rasulullah SAW, kecuali jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya Nabi itu kasih pesan. Misalnya sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya, enggak usah cari yang macam-macam deh. Sholatnya seperti sholat Rasulullah, udah gitu aja. Takbiratul ihramnya seperti apa, rukunya seperti apa, sujudnya seperti apa, bacaannya seperti apa, sudah jelas, ada semuanya, lengkap. Ya, haji misalnya, Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni manasikakum la'alli la'alqa ba'da amikum hadha. Kata Rasulullah, kalian itu melakukan rentetan-rentetan ibadah haji, ya, rentetan-rentetan ibadah haji mulai dari mabit di Mina tanggal 8, kemudian pergi ke Arafah tanggal 9, kemudian mabit di Muzdalifah malamnya, kemudian besoknya lagi pergi ke Mina, kemudian pergi lagi tawaf ke Mekah dan balik lagi ke Mina. Itu seperti apa yang telah aku tuntunkan. Ya, nggak usah versi ini, versinya Rasulullah SAW. Kitabnya ada, mau Sahih Bukhari, mau Sahih Muslim, ada semuanya. Itu lengkap. Ya, karena apa? Agama ini dijaga oleh Allah SWT melalui perantaraan para ulama al-hadis, sehingga kitab-kitab tersebut tersusun dan itu dijaga oleh Allah SWT, dijaga oleh Allah SWT dengan perantaraan ulama-ulama ahlul hadis dari masa ke masa. Satu-satunya ya jalan menjadi Al-Quran ini terjaga dengan sanad. Hadis itu enggak sampai kepada kita, Al-Quran tidak sampai kepada kita, enggak dengan gujuk-gujuk, itu enggak ada sanadnya. Itu dari kita, kemudian dari kita lagi, seperti tadi kita sebutkan, sampai ke Rasulullah SAW. Nah, itu cuman ada pada agama Islam, tidak ada pada yang lainnya. Ya, makanya tidak diterima orang mengklaim ini Rasulullah SAW bersabda seperti ini, Rasulullah SAW berkata seperti ini, Rasulullah melakukan seperti ini tanpa mana sanadnya. Ya, berarti apa? Ada rawi-rawi yang ditinggalkan semuanya, itu nggak diterima. Dalam ilmu hadis itu harus bersambung. Selain dari perawinya itu perawi yang thiqah, harus ada sambungan dia. Harus fulan sudah mendengar dari gurunya, gurunya sudah mendengar dari gurunya lagi, dan seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Dan itu semuanya ada, jelas dan gamblang. Ya, jelas dan gamblang, nggak ada yang tidak jelas dan gamblang. Nah, seluruh ibadah sebagaimana sholat, zakat, puasa, haji, zikir dan doa pun itu juga ibadah. Ibadah itu ya harus ada syariatnya. Ya, jangan cuman perasaan, jangan cuman hawa nafsu, jangan cuma ikut-ikutan. Ada mana hadisnya, mana ayatnya, mana hadisnya, kitabnya mana, itu bagus. Ya, tanya seperti itu. Jadi jangan pula marah ustadznya, jangan pula marah gurunya. Senang kalau dikoreksi. Mana ustadznya? Tunggu, saya carikan ya narasumbernya. Kalau nggak ingat, saya carikan dulu narasumbernya. Oh, nanti setelah ketemu, oh ternyata di kitab Sahih Bukhari, oh ternyata di kitab Sahih Muslim, ternyata di Sunan Abi Dawud, ternyata di Musnad Ahmad, ternyata di Mustadrak Hakim ada. Ya, ada
ujungnya ada narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Bukan hasil inovasi tiada henti, tidak seperti itu. Dia harus betul-betul versi Rasulullah SAW. Ya, orang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang dijamin pasti masuk surga, ya, orang yang banyak tazkiyah, dipuja dan dipuji oleh Rasulullah SAW, ya, banyak sekali pujiannya. Ulamanya sahabat, ya, termasuk ulama topnya sahabat, ya, sudah pasti mau surga. Kalau mau disebutkan derajat wali yang paling tinggi ini Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Itu satu saat dia mendatangi Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik." Ya, fa'allimna kaifa nusalli alaik. Faqala qul ya Abu Abdurrahman, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim ila akhir hadis. Ya. Di situ Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu." Ya. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil salihin. Sekarang ajarkan kepada kami bagaimana bersalawat atasmu. Ya. Katakan wahai Abu Bakar, katakan wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan seterusnya. Ya. Ini syahidnya apa? Syahidnya di situ sekelas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu enggak ngarang. Ya, sampai harus nanya. Ya kan? Padahal ini wali yang paling top, pasti masuk surga. Ya kan? Pasti masuk surga. Dia badrida pujian, banyak sekali pujian dari Rasulullah SAW tentang ni Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi apa? Sudahlah alim, sudahlah wali, sudahlah dah capek pujian-pujian terhadap dia. Tapi apa? Tetap aja enggak berani ngarang-ngarang itu. Mestinya kan kalau versi orang, ente ini gimana belum masuk, ente buat sendirilah selawat versi ente, nanti kasih nama selawat Mas'udiyah gitu kan, ya, atau apalah gitu, ya kan ente ini wali, alim pula. Bahkan ada hadis yang berbunyi, faman arada an yaqra'al Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra' kama qara'a Ibnu Ummi Abd. Ya, siapa yang kepingin mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, segar, fresh, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, maka bacalah, pelajarilah sebagaimana apa yang telah dibaca dan dipelajari Ibnu Ummi Abd, Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Coba, ini pujian kan luar biasa ini. Belum lagi pujian-pujian yang lain yang menyebutkan dia masuk surga, banyak itu. Tapi kan dia nggak ngarang-ngarang. Padahal sudah ulama paling top, wali yang paling top. Enggak tuh dia besar kepala terus buat karang-karangan. Ya, salawat nanya ke Rasulullah. Salawat versi Rasulullah seperti apa? Karena dia tahu salawat itu ibadah itu harus ada tuntunannya. Enggak ngarang-ngarang gitu, ya kan? Padahal ini kurang apa coba? Kurang apa ilmunya, kurang apa ketakwaannya, kurang apa kewaliannya, tapi tetap nanya ke Nabi Muhammad SAW. Ya, coba lagi, misalnya sahabat yang mulia itu ada doa atau zikir sebelum kita tidur. Jadi kan banyak sekali, ada ayat kursi, ada 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, ada, nah yang macam-macam itu seyogianya ditutup dengan satu doa, satu zikir ini. Ya, jadi sebagai penutup sebelum kita tidur itu baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya, wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ilaik amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi kitabika arsal. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini,
ya kemudian dia meninggal, maka dia meninggal di atas fitrah. Di atas fitrah. Ya, di atas fitrah dapat rahmat kasih sayang Allah SWT. Karena kan kita nggak tahu, jangan-jangan tidur nanti nggak bangun-bangun lagi. Iya kan? Banyak kan orang seperti itu. Nah, Nabi berpesan, ucapan yang terakhir, zikir yang terakhir, doa yang terakhir, baca ini. Ya. Nah, ini di situ sahabat berusaha untuk menghafalkannya. Kemudian setelah dia rasa dia sudah hafal, dia tasmi'. Tasmi' itu diperdengarkan kepada Rasulullah SAW. Nabi, dengerin dong, bener enggak nih? Ya, baca. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika amantu bi kitabika allazi anzal. Nah, di sini udah benar. Amantu, di situ ada ikrar, amantu bi kitabika allazi anzal. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan. Ya. Nah, di sini versi Nabi itu wabi nabi kallazi arsal, dan aku pula beriman dengan nabi yang engkau utus. Sahabat ini dia ganti secara tidak sengaja dari nabi menjadi rasul. Dia kata amantu bi kitabika allazi anzal wa bi rasulika allazi arsal. Ya, kata Nabi jangan salah. Baca wabi nabiyyika allazi arsal. Wabi nabiyyika allazi arsal. Aku beriman yang benar kepada nabi yang kau utus. Coba, cuma sekedar mengubah nabi jadi rasul, nggak boleh. Satu kata, coba, satu kata. Apalagi satu alinea, satu paragraf, versi siapa gitu. Enggak, satu kata. Nabi nggak ridho. Padahal kalau dipikir-pikir bagus aja kok Nabi diganti Rasul. Rasul kan lebih bagus daripada Nabi, ya kan? Setiap Rasul adalah Nabi, tapi belum tentu Nabi adalah Rasul. Benar nggak? Setiap Rasul pasti Nabi, ya kan? Belum tentu Nabi itu Rasul, ya kan? Makanya Nabi itu dalam hadis disebutkan itu 100 sekian ribu, 120 sekian ribu, banyak. Kalau Rasul itu cuma 300 sekian aja, 300 sekian aja. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Itu bukan pembatasan, tapi yang tersebutkan. Ada yang Allah sebutkan, ada yang tidak Allah sebutkan. Ya, ada yang Allah sebutkan, ada yang tidak Allah sebutkan. Nah, di sini kalau dipikir-pikir Rasul itu lebih mulia daripada, kenapa enggak diganti aja Rasul? Tapi Nabi enggak. Kenapa? Rasulullah SAW ya dapatnya seperti itu, redaksinya seperti itu. Ya, ini ibadah, nggak mau ngarang-ngarang, ya kan? Nah, seperti itu. Apalagi kalau sekiranya dari pangkal sampai akhir itu versi siapa gitu, bukan versi Rasulullah SAW. Nah, ini penting, ya penting. Kalau sekiranya sekelas sahabat Nabi Muhammad SAW harus nanya ke Nabi Muhammad SAW, mestinya orang yang belakangan tuh harus tahu diri lah, ya kan? Jaminan dari mana masuk surga? Nggak ada orang yang bisa menjamin seorang masuk surga kecuali yang dijamin Allah dan Rasulnya. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mengklaim seseorang itu sebagai penghuni surga, sebagai penghuni neraka, kecuali ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Misalnya Allah dan Rasulnya memvonis Abu Bakar di surga, udah kita yakini Abu Bakar di surga. Jadi walaupun dia masih hidup ketika itu sudah dikatakan ini penghuni surga, ini penghuni surga. Umar, Utsman, Ali, ya, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya, dan seterusnya itu. Ya, dan seterusnya itu. Ya, termasuk Abdullah bin Mas'ud yang dan lain-lainnya, termasuk sahabat yang ikut perang Badar dan seterusnya itu. Termasuk yang ikut Bai'atul Ridwan dan seterusnya itu kan sudah kita bisa berani mengklaim, memastikan mereka masuk surga. Ya, kenapa? Karena ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana kita juga berani meyakinkan, ya, Abu Lahab di neraka, walaupun waktu itu dia masih hidup. Ya, coba lihat, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron, datalah pasti dia masuk neraka jahanam, kata Allah SWT. Abu Lahab
Ini ayat turun dia masih hidup, ya kan? Ayat ini turun dia masih hidup, surat ini turun dia masih hidup, dia dan istrinya di neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah maka keyakinan kita, walaupun dia masih hidup, kita katakan ini orang calon penghuni neraka yang berjalan di atas muka bumi. Ya, ini menunjukkan kebenaran Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana coba caranya? Ya, Abu Lahab ini paman Nabi yang paling benci, orang yang paling benci kepada Nabi. Abu Lahab dulunya orang yang paling cinta kepada Nabi, ya, karena digadang-gadang Nabi ini insya Allah calon raja Arab pengganti Abdul Muthalib. Nah ini dia calon raja Arab, raja Quraisy berarti raja Arab. Nah, sudah sepakatlah orang Quraisy itu mau mengangkat dia jadi pemimpin Arab. Ya, cuman karena dia bawa agama tauhid, agamanya para anbiya wal mursalin, ya, tidak terima. Kenapa kok Lat, Manat, Uzza ditinggalkan? Kenapa kok yang disembah cuma Allah saja? Ini tidak terima dia. Sehingga dia menjadi musuh Rasulullah SAW yang paling sengit, yang paling benci kepada Rasulullah dan paling benci kepada Islam. Ya, paling benci kepada Rasul dan paling benci kepada Islam. Ya, nah gampang aja dia kalau mau mematahkan Rasulullah SAW, mestinya apa? Mestinya, katanya agama kamu mengatakan kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Berkeyakinan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ya kan? Ya, berarti ana ngucapin la ilaha illallah. Ya, ana enggak beragama Quraisy lagi. Ana masuk Islam. Berarti Al-Qur'an salah dong. Kenapa mengklaim saya masuk neraka? Karena saya sudah masuk Islam. Ya kan? Tapi kan enggak ada itu. Sampai mati dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kebenaran Islam. Padahal dia benci aja, gampang sekali untuk mematahkan argumentasi Rasulullah dan Al-Qur'an. Ya, kalau dia klaim Al-Qur'an itu dari Nabi, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari manusia. Ya, Al-Qur'an itu keyakinan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna dan redaksinya, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu cuma penyampai. Redaksinya, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti itu. Ya, ini bukti bahwasanya Islam itu benar-benar dari Allah. Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu sampai mati Abu Lahab pasti kafir, tidak masuk Islam. Seperti itu. Ya. Kemudian jadi ikhwan fillah akhwati fillah jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah mengajarkan kepada kita semua, ya, untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadat, zikir, doa maupun yang lainnya harus ada keterangan dan tuntunannya, tidak mengarang-arang. Jadi seyogianya dan seharusnya seorang muslim berzikir sebagaimana apa yang Allah syariatkan, berdoa sebagaimana doa yang diriwayatkan, ya, doa yang diriwayatkan. Rasulullah SAW memberikan tuntunan bagaimana cara berdoa, bagaimana cara berzikir, ya. Maka seyogianya seorang hamba mengikuti apa yang telah disyariatkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari sini kemudian beliau tutup dengan keterangannya, fa afdalud dzikir wa anfa'uhu, sebaik-baik zikir dan paling bermanfaat zikir itu ma wata'al qalbul lisan, zikir yang berbarengan antara hati dan lisan, nyambung dia. Jadi bukan cuman wes saja, cuman di lisan saja tanpa meresap ke dalam hati, meresap ke dalam dada. Nah, ini dia ada manfaatnya tapi dhaif sekali, lemah sekali, sedikit sekali. Tapi
seyogianya seorang hamba ketika berzikir itu berbarengan antara hati dan lisannya. Jadi dia akan merasakan getaran-getaran keagungan asma Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Akan semakin menumbuhkan rasa cinta, pengagungan, harap dan seterusnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah zikir dan doa kenapa dikatakan ibadah yang paling mulia tadi, bukan cuma sekedar ucapan di lisan. Ya, kan tadi kan yang paling baik, yang paling mulia, yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih besar daripada berinfak dengan emas dan perak, yang lebih besar daripada seorang itu mengorbankan jiwa dan raganya, yaitu zikrullah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan cuma ingat dengan lisan, tapi juga ingat dengan hati. Baik, mungkin sementara sampai di sini dulu materinya. Barangkali ada pertanyaan, masih ada 4 menit. Ya, katanya sampai jam 8.